Baik, Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa unit ini adalah unit membaca kata. Untuk kesadaran fonologis sudah kita sampaikan kemarin, ada banyak hal ya yang kita sudah pelajari kemarin. Di antaranya adalah berbagai strategi untuk materi kesadaran fonologis ya. Ada dengan menggunakan kartu kata ya, bisa menggunakan kotak Elticon, menggunakan bahan-bahan yang diperlukan seperti tutup botol, kemudian kancing baju, bisa juga menggunakan berbagai hal yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita. Kita bisa mengenalkan berbagai huruf yang sering membuat anak bingung untuk membacanya, diantaranya huruf B, D, P, G, begitu ya Bapak Ibu dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke unit 3. Kenapa sih unit 3 ini atau membaca kata perlu kita berikan? Yang menjadi latar belakangnya adalah bahwa belajar membaca kata itu merupakan masa transisi, mulai dari membaca huruf, bunyi huruf, suku kata, sampai merangkaikannya. Guru perlu memperhatikan kemampuan membaca kata setiap siswanya. Perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa akan membantu mereka belajar membaca kata dengan menyenangkan dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Nah, ini tujuan untuk sesi ini, Bapak Ibu. Semoga nanti terus saya berharap semoga lancar begitu ya, bisa selesai sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Tujuannya adalah bisa mengidentifikasi kemampuan membaca kata. Yang kedua, bisa menerapkan strategi pembelajaran membaca kata sesuai dengan tingkat kemampuan siswa ya. Untuk kelas 1 harus bisa membaca kata seperti apa begitu ya, kelas 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, ini garis besar kegiatan kita Bapak Ibu, masih ingat ya pola model pengelolaan ya untuk kegiatan yang kita lakukan. Selalu tadi sudah saya sampaikan di pendahuluan, di introduction-nya ada menjelaskan latar belakang dan tujuan, dan saya membacakan garis besar ini sebagai kegiatan pendahuluan. Kemudian yang kedua, nanti ada kegiatan koneksi, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan curah pendapat. Kemudian yang ketiga ada kegiatan application, yaitu mengaplikasikan unit 2, yaitu tentang membaca kata dengan 2 kegiatan, di mana kegiatan 2-nya ada A dan B. Kemudian nanti akan ada refleksi dan akan ada ekstensi, ya, penguatan dengan bentuk penugasan. Nah, penugasan ini sifatnya sangat praktis ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu memiliki kelas, jadi besok pagi begitu Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan materi-materi yang sedang kita diskusikan, sedang kita aplikasikan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk curah pendapat ya, untuk connection ini sudah di kegiatan connection sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan menyimak tayangan video tentang kemampuan membaca kata ya. Kemudian tugas Bapak Ibu apa? Yaitu mencatat hal-hal yang menarik pada tayangan video. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana anak membaca, kemudian gurunya menggunakan strategi-strategi apa, begitu ya. Kemudian bagaimana anak mempraktekkan ya kemampuan membaca katanya itu dengan berbagai kegiatan tentunya. Silakan hal-hal spesifik bisa Bapak Ibu tuliskan ya. Oke, nanti akan kita diskusikan bersama mengenai video tadi. Pertanyaan yang nanti akan kita diskusikan adalah Bapak Ibu,
Bagaimana kemampuan membaca kata anak pada tayangan video tersebut, ya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan menyampaikan pengalaman Bapak Ibu dalam mengajarkan membaca kata kepada siswa. Sudah siap Bapak Ibu untuk menonton videonya? Kelas? Ya. Kelas? Ya. Sekarang kita akan membaca bersama, tapi sebelumnya coba kalian perhatikan sampul buku ini. Gambar apa yang bisa kalian lihat pada sampul buku? Pintar sekali, hampir semuanya angkatannya. Oke, Bama. Gajah. Ada gambar gajah. Yang mana gambar gajah? Ya, pintar sekali. Kira-kira ini ada di mana ya? Bu Santi akan pilih di mana ya? Tempat kebun binatang. Oke. Kalau kita buka. Oke, kita baca bersama ya. Di kebun binatang. Angkat tangannya yang pernah ke kebun binatang. Oke, siapa yang mau memberitahu Ibu Santi kebun binatang apa yang pernah kalian kunjungi? Kona? Bali Safari Marin Kak. Bentar sekali. Ada lagi kebun binatang yang lain? Bali Safari. Ya, ada jadi banyak sekali kebun binatang. Kira-kira kenapa sih kita harus punya kebun binatang? Biar kita bisa lihat binatang yang kita belum pernah lihat. Agar orang-orang biar bisa melihat binatang-binatang yang ada di sana. Kita buka ya. Sudah siap? Ya. Di kebun binatang. Gambar apa yang bisa kalian lihat? Harimau. Kira-kira harimaunya berada di mana ya? Di dalam kandang. Ada monyet? Di mana monyetnya? Coba kalian semuanya bergerak seperti monyet. Bagaimana cara monyet? Iya, dia bisa garuk-garuk. Jadi monyet itu suka garuk-garuk seperti di sini. Lihat ya. Di sini ada, kalian bisa lihat tidak? Di tulisan ini siapa sih si anak laki-laki dan siapa sih si anak perempuan? Bama. Siapa sih? Bima dan Rati. Kira-kira Bima yang mana ya? Oke. Yang anak laki-laki. Kalau Rati yang mana ya? Kita. Anak yang perempuan. Oke. Kita baca ya. Bima dan Rati di kebun binatang. Kita baca terlebih dahulu ya. Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat monyet. Apa yang mereka lihat selanjutnya? Gajah. Oke. Siapa di sini pernah melihat gajah? Di mana kalian melihat gajah sebelumnya? Di kebun binatang? Ya, safari. Kalau gajah itu suaranya seperti apa? Dengan telinganya yang panjang, yang lebar ya. Oke. Nanti baca terlebih dahulu. Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat Gajah. Kita akan membaca bersama. Sekarang kita akan membaca bersama. Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat burung. Wow, pintar sekali membacanya semua ya. Selanjutnya mereka akan melihat 3 orang ya. Desa ular, harimau mungkin, gorila. Oke, kita tanya. Sekarang kita. Ternyata ini adalah gambar harimau. Oke. Kira-kira harimau itu binatang buas atau yang buas dan dia binatang liar. Lihat, kenapa sih harimau itu harus di dalam kandang? Jovita. Karena nanti misalnya kalau diejek dia bisa marah dan bisa menggigit. Pintar sekali Jovita. Kalau harimau kira-kira makan apa ya? Harimau kira-kira makan apa ya? Pilihan Agung, kira-kira harimau makan apa Agung?
makan daging. Pernah kalian melihat harimau di depan? Iya, kan? Pernah mungkin melihat di TV ya. Mari kita baca bersama ya. Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat harimau. Sekarang dibaca bersama, tapi Ibu nanti tidak akan tunjuk ya. 1, 2, 3. Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat singa. Apa yang mereka lihat selanjutnya? Gambar buaya. Ini saya mau menjadi buaya. Oh, itu buaya ya. Nah, Jovita akan menunjuk, kalian yang akan membaca ya. Oke. 3, 2, 1. Bima dan Rati di kebun binatang. Mereka melihat buaya. Wow, pintar sekali. Terima kasih Ibu Jovita. Oke, silakan tepuk tangan untuk Jovita. Oke, terima kasih banyak. Oke, lihat teman sebelah kanan. Coba kita mencari partner, kita mencari pasangan. Satu di antara kalian akan menjadi sendok. Satu akan menjadi garpu. Sendok akan bercerita terlebih dahulu kepada garpu tentang pengalaman mereka di kebun binatang. Oke, silakan kalau bercerita. Di Jakarta, di itu aku lihat Oke, baiklah. Kita baca lagi ceritanya besok ya. Sekarang waktunya olahraga. Tadi ada video yang sudah kita lihat bersama, ya. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi adalah bagaimana strateginya ya guru siswa tadi dalam belajar membaca ya, membaca kata di sini lebih spesifik, meskipun tadi dalam video ada membaca kalimat begitu ya. Tapi kata itu adalah bagian dari kalimat, jadi kita bisa ambil membaca katanya seperti apa. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu share screen saya, ada yang ingin menyampaikan? Saya ada beberapa catatan ya dari video yang tadi sudah kita tonton, mungkin Bapak Ibu mencatat beberapa hal terkait dengan video yang tadi sudah Bapak Ibu tonton. Yang ingin menyampaikan, dihidupkan mikrofonnya. Saya Bu. Ya, silahkan Bu Wija. Oke, Ya, jadi Wija atau Puska? Atau siapa? Monggo. Salah satu dulu gantian. Jadi dalam video itu mengajarkan membaca anak dengan menggunakan gambar dan huruf yang besar atau cerita bergambar. Kemudian dengan menirukan gerakan hewan. Contohnya kalau di situ tadi monyet. Terus menirukan suara hewan dan membaca bersama-sama. Oke, mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Oke, bagus sekali. Beberapa jawaban sudah disampaikan oleh Bu Wija. Ada 3 tadi nampaknya yang disampaikan ya, melalui gambar, kemudian melalui mempraktekkan langsung ya gambar yang dibaca itu dengan praktek secara langsung begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Masih ada beberapa hal yang bisa dieksplor oleh Bapak Ibu. Saya Bu. Siawas Buddha. Ya, silakan Pak siapa ini? Pak Rahma. Pak Huda, ya Pak Huda. Nah, ini saya baru dengar suaranya Bapak Pak Tanto itu namanya Pak Tanto. Belum dengar. Silakan yang kemarin Pak Aziz. Ya, kemarin saya juga sudah ikut loh Bu, tapi baru jedul sekarang. Baru terdengar suaranya maksudnya. Nah, itu kalau saya melihat video tadi itu saya melihat bahwa teks yang ditampilkan oleh gurunya itu tidak hanya sekedar bacakan saja,
tapi si guru itu mencoba untuk mengkontekstualisasikannya dengan pengalaman siswa. Jadi ditanyakan, siapa yang pernah ke kebun binatang, siapa yang pernah melihat monyet, siapa yang bisa mempraktekkan gerakan monyet, seperti itu. Kemudian yang kedua, ibu gurunya itu juga tidak banyak memberitahu, tapi ibu gurunya lebih banyak bertanya. Jadi di situ sepertinya gurunya mencoba untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan itu ditambahkan dengan cara guru yang terakhir, yaitu dengan sering memberikan pujian. Sip, bagus, ada lagi yang mau berpendapat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, itu juga bagus bahwa saya melihat video tadi, itu guru tidak sekedar membacakan teksnya saja, tapi juga meminta siswa secara berpasangan itu untuk saling bercerita apa yang sudah pernah menjadi pengalaman mereka pergi ke kebun binatang. Seperti itu, Bu. Pendapat Bagus saya. sekali, Pak Uda, bagus sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih. Banyak tambahan dari Pak Huda. Ada saling bercerita, kemudian dilakukan dengan cara yang interaktif, begitu ya. Tadi Bu Wija juga tadi bisa membaca bersama, begitu. Ada banyak poin yang sudah kita dapatkan, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa, jika belum diterapkan, mungkin itu bisa dilakukan, ya. Mungkin masih ada yang tersimpan, belum disinggung oleh Pak Huda dan Bu Wija tadi. Monggo Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk menyampaikan. Halaman 1. Putri, ya silakan Putri. Nah, tadi selain yang disampaikan oleh Pak Huda, Bunga singa itu, bunga singa. Kelompok, iya, kerja kelompok. Itu guru itu mengaktifkan siswa dengan di samping yang sudah disampaikan oleh Pak Huda tadi, itu masih ada guru memotivasi anak untuk memancing cara gerak binatangnya, misalnya singa itu seperti apa, kemudian singa kenapa harus dimasukkan di dalam kandang, tidak boleh liar, itu kan di situ ada pendidikan juga untuk, dan juga ditanyakan bagaimana suaranya. Nah, itu lebih anak lebih lengkap untuk mengetahui ciri-ciri binatang, suara binatang, cara gerak binatang, kemudian apa makanannya, sehingga anak akan lebih mengenal satwa dan cara hidupnya bagaimana, di mana, terus bagaimana cara memperlakukannya. Mungkin begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tri dan timnya ini ya di sekolahan ini dan timnya. Terima kasih. Luar biasa. Ada tambahan lagi yang bisa kita dapatkan, yaitu tadi mengeksplor kata gitu ya, intinya ya, mengeksplor kata dengan berbagai pengetahuan yang relevan begitu ya, supaya anak semakin mengenal kata tersebut gitu ya. Jadi kata tersebut semakin konkret gitu karena dihubungkan. Nah, ini tadi dihubungkan dengan pengalaman siswa juga ya. Tadi siapa yang pernah ke kebun binatang apa saja, lihat apa, kenapa perlu ada kebun binatang, begitu dan seterusnya ya. Jadi kata tersebut dieksplor. Jadi anak tidak melihat kata itu sebagai sesuatu yang abstrak, tapi sebagai sesuatu yang sangat konkret. Oke, luar biasa, bagus Bapak Ibu. Saya kira cukup. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana ini Bapak Ibu mengajarkan membaca kata kepada siswa? Nah, selain tadi ini sudah kita dapatkan dari video, mungkin Bapak Ibu pengalaman mengajarkan membaca kata kepada siswa, mungkin yang mengajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang masih mengenalkan membaca kata, mungkin bisa sharing, silakan, monggo. Selain yang tadi sudah menyampaikan ya, saya ingin mendengar suara dari Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Tentunya puluhan tahun Bapak Ibu memiliki pengalaman yang luar biasa ya, yang bisa di-share.
Ini Bu Ini mau ini nambahi. satu sekolahan ini, namanya Ya. Putri tapi anggotanya banyak. Jadi ini gantian yang mau Ya. ngomong monggo Bu, Bu siapa? Bu Sri Winarti. Oh, Bu Sri. Sekarang Ya, mengajar kelas temannya 2. Putri, yang satunya lagi. Bu Bu Nasinga. Nasinga. Ya, oke, monggo Izin. silakan Bu Sri. Sekarang saya mengajar kelas 2, tapi tahun-tahun kemarin kelas 1, jadi udah naik kelas 2 ini Bu. Pengalaman saya untuk mengajarkan membaca, anak-anak dibuat kelompok, kemudian anak diberikan kartu huruf, kemudian mereka satu kelompok itu menyusun, masing-masing bergantian menyusun huruf menjadi kata. Setelah itu bergantian dengan kelompok yang lain. Kemudian setelah anak membuat suatu kata, membentuk suatu kata, itu kemudian kembali ke tempat duduknya dengan menulis kata yang disusun tadi. Nah, begitu kemudian setelah belajar menyusun kata, mereka bisa menyusun kalimat dari kata-kata itu. Dibuat kartu kata, kemudian menyusun menjadi sebuah kalimat. Nah, setelah mereka bisa menyusun sebuah kalimat, kemudian anak-anak kembali ke tempat duduk, mereka menulis apa yang tadi disusun tadi, kata-kata menjadi kalimat tadi. Anak-anak sangat semangat sekali dengan seperti itu. Nah, itu pengalaman saya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ya, terima kasih Bu Sri. Aplaus untuk Bu Sri dan teman-teman semuanya yang tadi sudah aktif dalam kegiatan kali ini ya. Baik, mungkin cukup dulu. Nanti di kegiatan-kegiatan berikutnya bisa Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan pendapatnya, pengalamannya, pemikirannya, ide-ide gagasannya. Bapak Ibu, membaca kata itu adalah sebuah transisi ya, sebuah proses transisi dari membaca huruf, membunyikan huruf, kemudian membaca suku kata, merangkai huruf menjadi suku kata, merangkai suku kata menjadi kata. Ya, Bapak Ibu, ini ada contoh KD yang bisa dicapai untuk membelajarkan tadi ya, membaca kata. Contohnya di kelas 1 KD 3.6 itu menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan dan atau syair lagu dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat KD-KD yang lain ya, yang relevan untuk bisa mengajarkan membaca kata atau kosakata. Di KD 4.6 Bapak Ibu juga bisa menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan ejaan yang benar ya, yang dibantu dengan bahasa. Oke, baik Bapak Ibu. Lanjut, kita akan melanjutkan Bapak Ibu ke kegiatan aplikasi. Nah, ini kegiatan di tahap yang ketiga ya, dari iCare application. Kegiatan yang pertama, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengidentifikasi kemampuan membaca kata. Ini ada kasus ya Bapak Ibu, ini kita akan melakukan kajian terhadap kasus, ada 3 anak, nanti LK-nya akan kita bagikan kepada Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kita akan breakout room ya, setiap peserta nanti akan masuk di breakout room, kita akan bekerja berbasis kelompok. Kemudian Bapak Ibu nanti silahkan dibaca contoh kasus ya, kemampuan membaca kata anak pada LK ini 3 ya, 3.1 selama kurang lebih 5 menit. Nanti LK-nya akan kita share di WA group, kemudian Bapak Ibu bisa mendiskusikan dalam kelompok kasus-kasus tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut.
Ya. Yang pertama, mengapa Devi, Henry, dan Hadi membaca kata seperti itu, ya. Kemudian strategi apa yang dipakai mereka saat membaca kata. Jelas Bapak Ibu? Untuk instruksinya jelas ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya di sini. Hasil diskusinya bisa ditulis di apa namanya di PPT. Bapak Ibu ada yang membawa laptop kan di perjanjian kita di pertemuan pertama dulu, setiap kelompok di sekolahan itu hendaknya ada yang membawa laptop gitu ya. Nanti bisa menuliskan hasil-hasil diskusi supaya nanti hasilnya bisa di-share, ditunjukkan, dipresentasikan. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti hasil dari kajian kasus yang Bapak Ibu baca nanti bisa dituliskan di sini. Devi bagaimana gitu ya, kondisi membacanya, strategi yang digunakan apa, Henry, demikian juga dengan Hadi. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, baik. Ini tadi tugasnya. Mengapa Devi, Henry, dan Hadi membaca kata seperti itu? Kemudian strategi apa yang dipakai mereka saat membaca kata. Baik, Pak Mas Teguh, silakan membreak out mereka dan kita akan share LK-nya di WA Group. Sudah bisa belum Pak Uda? Dereng Bu. Belum Bu, masih host disable partisipan. Saya telepon Pak Teguhnya. Ternyata Pak Teguh sedang ke belakang. Mungkin bisa dibacakan dulu Pak Nurhuda. Hostnya sedang ke belakang. Oh ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Tadi alhamdulillah kami dari SD Borobudur 1 itu sudah di break room di kelompok 2 bersama dengan Ibu dari SD IT Lab, kemudian dari SD Kanisius juga, Bu Wahyu Puspita, kemudian ada Bu siapa tadi saya kok lupa gitulah. Tadi kami sudah berdiskusi dengan melihat apa yang sudah Ibu bagikan di LK dan IT Unit 3. Nah, di sana kami menemukan sebuah kasus antara Devi, Henry, dan Hadi. Nah, di situ kami membuat sebuah kesimpulan di mana Devi itu sebenarnya sudah bisa membaca, tapi dia membacanya itu baru bisa membaca dengan bantuan gambar. Nah, terbukti dari ketika si Devi itu membaca kartu C, nah, dia hanya bisa membaca kata luka. Dia harusnya membacanya kata itu luka gitu, tapi dia menyebutnya malah lusa. Tapi untuk yang kartu A sama kartu B dia sudah betul karena di sana ada bantuan gambarnya. Nah, sedangkan yang Henry itu sudah bisa membaca. Hanya tetapi Henry membacanya itu masih dengan cara dieja. Nah, tapi ini sudah sangat lumayan karena dia tidak terpaku pada gambar yang muncul. Dia sudah bisa mengenali huruf-huruf yang ada di kartu A, B, dan C itu. Nah, sedangkan Hadi itu nasibnya sama-sama seperti Devi, Bu. Nah, dia itu bisa membaca, tapi dia membacanya itu dengan cara menebak-nebak gambar. Nah, buktinya ketika dia itu dimunculkan gambar dalam tanda kutip gambar gorila di kartu C, nah dia malah membacanya itu dengan kata kera gitu, padahal di bawah gambar gorila itu ada tulisan gorila seperti itu. Jadi di sini kami tadi berdiskusi, kemudian menemukan atau mendiagnosis bahwa Hadi ini belum bisa mengenali huruf karena dia masih terpaku pada gambar. Nah, terus kami juga sudah mencoba untuk berdiskusi bagaimana treatment yang mungkin kita bisa berikan kepada 3 orang anak ini. Jadi kalau Devi itu kita mencoba untuk memberikan strategi di mana Devi itu diberi gambar dulu, baru kemudian dikenalkan huruf atau katanya. Nah, jadi kita tampilkan gambarnya dulu, baru kemudian kita perlihatkan huruf-hurufnya, ya mirip-mirip seperti yang pertemuan hari kemarin ya Bu ya. Kemudian yang Henry itu kalau kita diminta untuk
strategi tindak lanjutnya apa. Nah, kalau yang Hendri itu sudah bisa membaca, bisa mengenali huruf, hanya saja masih dieja, sehingga strateginya adalah si Hendri ini butuh pembiasaan. Jadi Hendri diberi kebiasaan membaca agar dia bisa membaca lebih lancar lagi, tidak hanya mengeja. Kalau yang Hadi itu treatmentnya nanti sama seperti Devi tadi. Nah, kami juga sudah melihat di informasi tambahan 3.1 ini, nah, mungkin kita juga bisa membuatkan kartu bergambar itu dengan menggunakan kata yang sering muncul atau familiar. Nah, di situ ada kata besar, tidur, kemudian ada ayam, hutan. Nah, itu bisa kita ubah kata-kata itu atau kita lengkapi kata-kata itu dengan gambar agar anak-anak bisa lebih terbantu untuk mengenali kata dengan bantuan gambar yang lebih konkret. Seperti itu, Bu. Bu Zulaikha. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Hadi, Pak Huda ya, Pak Huda ya. Yang Nek Hadi itu dan yang Huda. belum Oke, bisa baca itu, Bu. Aplaus untuk Pak Huda ya. Terima kasih, sangat detail analisisnya, luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga seperti itu menganalisisnya. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari kelompok yang lain, tambahan ya, atau mungkin sanggahan, atau mungkin sama tapi ada sesuatu yang berbeda sedikit ya, mungkin begitu. Silakan bisa disampaikan Bapak Ibu. Bu, mungkin kalau yang terakhir itu siapa, yang Henry itu? Ya. Oh, yang Hadi ya. Itu kalau itu kan cuma bisa membacanya lebih rendah gitu ya tingkat membacanya dibanding dengan Devi, karena ketika dia membaca yang gorila itu dia masih salah dengan kera ya. Jadi dia perbendaharaannya lebih rendah gitu dibanding dengan Devi. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Bu atas tambahannya ya. Kalau tadi gorila kemudian dibacanya monyet ya. Itu kira-kira dia sudah mengenali huruf atau belum ya? Belum, Bu. Belum ya, sama sekali. Berarti dia memang betul-betul hanya membaca gambar ya. Yang dia ketahui gambar seperti itu monyet, tanpa mengidentifikasi kata atau huruf yang ada dalam teksnya itu, dia langsung membaca kata monyet gitu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan respon, tanggapan? Adakah? Kalau tidak ada, mungkin akan kita lanjutkan. Kita akan membahas terkait dengan tadi studi kasus yang terjadi pada si Devi, kemudian Hendra, dan Hadi. Ya. Bagaimana, ada Bapak Ibu tadi yang ingin menyampaikan sesuatu? Oke, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Tadi sudah diwakili oleh Pak Huda untuk menyajikan hasil diskusinya. Kita akan coba bahas ya Bapak Ibu. Tadi si Devi sedang membaca buku. Ketika Devi tiba pada halaman ini dalam sebuah buku, dia membaca buku ya. Ketika Devi sampai pada halaman dalam sebuah buku, dia membaca palu gitu ya. Jadi paku dibaca palu. Ketika Devi sampai pada halaman ini dalam sebuah buku, dia membaca lusa, padahal harusnya luka ya, dan lama harusnya lima begitu. Jadi sedikit Devi sudah lebih mengenal huruf ya, sudah mengenal beberapa huruf dan bisa membaca beberapa huruf. Sedang Hendri ketika membaca, dia ketika sampai di halaman ini dalam sebuah buku, Hendri perlahan membaca G-O-R-I-L-A begitu ya. Jadi menggunakan ejaan, demikian juga dengan kata buka dan juga
dengan kata kursi. Jadi dia mengetahui semua huruf yang ada dalam kata dari buku yang dia baca, meskipun dengan dieja. Sedangkan Hadi ketika membaca buku, ketika Hadi sampai pada halaman ini dalam sebuah buku, Hadi benar membaca stop gitu ya, karena ada gambar stopnya. Ketika dia tiba di halaman ini, Hadi tidak dapat membacanya. Ya, ada tulisan stop tapi dia tidak bisa membaca. Ketika dia sampai di halaman ini dalam sebuah buku, Hadi membaca kera. Jadi betul-betul kalau kasus si Hadi ini memang dia belum bisa membaca sama sekali. Jadi hanya membaca sebuah gambar. Bapak Ibu, strategi saat Devi membaca kata. Nah, ini ketika Devi tiba pada halaman ini dalam sebuah buku, dia membaca buku, Devi terlihat ya pada gambar panjang kata dan huruf pertama dan terakhir, dia menggunakan informasi tersebut untuk secara benar membaca kata buku. Saat Devi sampai pada halaman ini dalam sebuah buku, dia membaca palu. Devi menggunakan strategi yang sama, yaitu gambar, huruf pertama dan terakhir, ya, kemudian panjang kata. Jadi dia mengidentifikasi itu, ada gambar, gitu ya. Kemudian huruf pertamanya P, gitu ya, tadi B, gitu ya. Kemudian panjang kata juga, paku, palu, padu misalnya seperti itu ya, itu kan katanya panjangnya sama ya. Dia tidak fokus pada huruf tengah. Petunjuk tersebut membawanya untuk membaca palu dan bukan paku. Ya, itu si Devi dalam membaca. Kemudian kata luka dan lima, ketika Devi sampai pada halaman ini dalam sebuah buku, dia membaca lusa dan lama. Ya, lusa, dia K-nya dia tidak perhatikan gitu. 5 dibaca lama. Di kata suku kata yang pertama tidak diperhatikan, dia juga hanya memperhatikan suku kata yang terakhir menjadi lama. Devi menggunakan strategi yang sama, gambar, kemudian huruf pertama dan terakhir panjang kata. Sekali lagi dia tidak fokus pada huruf tengah. Ya, petunjuk tersebut membawanya untuk membaca kata-kata dengan tidak tepat. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian si Henry, ya Henry, strategi saat Henry membaca buku ini ya tadi tulisan dan gambar gorila. Ketika dia sampai di halaman ini dalam sebuah buku, Henry perlahan membaca gorila begitu. Kemudian di halaman berikutnya juga, jadi Henry mengenali setiap huruf dalam kata dan membuat bunyi setiap huruf sewaktu dilihatnya. Tapi ia melakukannya secara perlahan atau dengan sangat lambat dan belum menggabungkan huruf-huruf dengan cepat saat membaca kata. Untuk Hadi, ya, untuk Hadi tidak membaca kata atau mengidentifikasi huruf-huruf dalam kata. Jadi dia hanya membaca gambar ya. Jadi tadi tulisan stop dia bisa baca itu stop gitu ya. Ketika tapi hanya huruf saja tanpa gambar dia tidak bisa membaca. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi ketika melihat kasus-kasus seperti itu, Bapak Ibu tentunya memiliki strategi bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi bahwa setiap anak tadi punya cara tersendiri untuk membaca. Oleh karena itu, guru perlu memberikan strategi-strategi yang tepat. Tadi yang disampaikan misalnya untuk kasus si Devi ya, jadi dia perlu perlu juga diberikan gambar. Jadi gini, bagi setiap anak gambar itu sangat membantu. Ya, gambar itu sangat membantu.
Kemudian tadi ketika gambar itu diberikan, maka kemudian siswa bisa kita ajarkan untuk huruf, ya, mengidentifikasi huruf. Misalnya ini gambar gorila ya, gorila. Ini gorila ya, ini huruf G. Jadi dimulai dengan G, gorila begitu ya. Jadi kemudian mengenalkan kata. Untuk anak, setiap huruf yang ada dalam sebuah kata itu memang harus diidentifikasi ya, supaya membacanya itu tepat. Karena tidak selalu kata itu disertai dengan gambar. Bagi anak pemula, gambar itu memang sangat-sangat diperlukan karena itu sangat membantu. Ya, sangat membantu. Jadi go, ri, lah gitu ya. Itu ada kalau misalnya dipotong itu menjadi 3 suku kata. Nah, dan itu akan sangat membantu anak dalam mengidentifikasi sebuah tag ya, sebuah kata dalam sebuah bacaan. Baik, Bapak Ibu, kita akan coba dengan kegiatan yang kedua lagi. Ini akan mengidentifikasi strategi membaca kata yang digunakan. Ini ada 2 klasifikasi ini Bapak Ibu, kita coba membuat sebuah klasifikasi, ada 2 klasifikasi di kata dan kalimat yang A dan B. Bapak Ibu, coba saya minta salah satu untuk membaca kata berikut. Nah, coba saya ingin yang membaca yang saya belum pernah dengar suaranya. Sebentar ya, Bu Ani, monggo Bu Ani dibaca Bu Ani. Ya, Ani, Sulasyati. Ya. Yang A dulu, yang A coba. Yang A, meja tulis, perawat, renang, handuk. Yang B. Yang B, scriptable, Fregistino, Nagadon, Tuko. Oke. Tadi Bu Ani, Bapak Ibu sudah membaca kata dari klaster A dan membaca kelompok kata ya di klaster B gitu. Coba kita akan coba mendiskusikan sama Bapak Ibu ya, bagaimana cara membaca kata pada kolom A dan kolom B tadi yang sudah dibaca Bu Ani, dan ketika Bapak Ibu membaca, kira-kira bagaimana Bapak Ibu membaca kata yang klaster A dan klaster B menurut Bapak Ibu bagaimana? Silahkan yang ingin menyampaikan. Ditunjuk aja ya, kalau tidak ada yang sukarelawan mau berkomentar atau berpendapat, kita coba. Bu Muslihah coba dihidupkan Bu Muslihah, dihidupkan video dan mikrofonnya. Bu Muslihah nampaknya ke belakang ini, mungkin ya perutnya mulus banget jadi nggak kembali ini ya. Ini di rumah. Di rumah? Iya. Bagaimana, sudah bisa memberikan tanggapannya terhadap kata yang ada di klaster A dan klaster B, Bu Mus? Kalau yang A itu hurufnya huruf apa? Huruf mati apa konsonannya itu dengan vokalnya. Konsonan itu tidak dua konsonan tidak jadi satu, tetapi kalau yang B itu ada 2 konsonan yang jadi satu, jadi agak belibet gitu yang kedua yang B itu Bu gitu. Oke, klaster B ribet begitu ya Bu ya, ribet ya. bacanya. Kalau anak klaster A lebih mudah begitu Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Mus.
Ya. Ya. Coba Bu Miftahul. Ya. Silakan Kak. Ya, di klaster A itu Siapa ini? Bu siapa? Bu Nasina. Nah, itu kelas halaman 1. SD 1 lagi. SD 1 lagi. Yo, yes, SD 1 nanti terkenal nanti. Viral. Ya. Klaster Ayo, A silakan. itu hurufnya katanya masih sederhana, walaupun di belakangnya ada huruf konsonannya, Di klaster B itu ada konsonan double dan ada terganggu dengan itu membacanya kan kayak tulisan Inggris gitu loh. Contohnya skrip. Halo, wah ini wifi-nya sekolahan padam ini. Berhenti. Oh iya, lanjut Bu. Jadi masalah jumlah konsonannya ya Bu ya. Ya, mempengaruhi cara anak nanti ketika membaca ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah mendiskusikan antara kata-kata yang berada pada huruf A, ya klaster A dan klaster B. Bapak Ibu, nah ini strategi membaca kata untuk yang klaster A. Untuk klaster A, anak cenderung dapat langsung membaca dengan lancar atau otomatis kata-kata yang sudah dikenali atau familiar. Jadi mudah membaca, ya karena apa? Kata-kata tersebut itu mudah dikenali atau kata yang memang sudah sangat familiar, ya, sangat familiar. Kata renang, handuk, perawat, meja tulis itu kan sangat familiar ya di telinga anak-anak. Kata meja dengan kata misalnya table misalnya gitu ya, tentu lebih familiar kata meja begitu. Beda dengan kata yang klaster di kata B, kata-kata yang ada di klaster B. Jadi anak ini perlu benar-benar butuh mengenali huruf demi huruf kata yang dibaca. Karena apa? Karena kata-kata tersebut itu baru atau belum dikenali atau belum familiar ya, belum familiar di telinga anak-anak. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan membaca kata pada anak di tingkat permulaan, berarti intinya apa Bapak Ibu? Kita menyiapkan apa? Teks atau kata yang mudah dipahami atau yang sudah dikenal. Nah, yang sudah dikenali, yang mudah dikenali, yang sudah dikenali, yang mudah dulu ya, yang mudah dulu. Yang tidak tadi bilangnya ribet begitu, yang sederhana ya tadi Bapak Ibu tadi menyampaikan itu sederhana Bu, yang ini kompleks gitu karena banyak konsonannya double begitu ya, double triple gitu ya, S K R gitu ya, itu kan sampai triple begitu. Maka yang tadi yang sederhana, yang mudah gitu ya, yang konsonan vokalnya ya satu dulu gitu ya. Jadi yang paling mudah bagi anak untuk strategi membaca kata itu adalah dengan menggunakan kata-kata yang familiar ya, menggunakan kata-kata yang familiar di telinga anak. Bapak Ibu, kita akan coba melihat video, tapi semoga kalau laptop saya dipakai memutar video itu terus langsung nggak kuat. Ini sudah laptopnya perlu di lem biru ini nampaknya ya. Saya coba melihat video, tapi coba deh kita nyanyikan sama-sama saja ya. Bapak Ibu pernah mengajarkan anak membaca huruf
dan bunyinya. Pernah atau tidak? Sering. Sering. Ya. Bagaimana Bu biasanya? Coba. Saya di kelas tinggi dulu, jadi A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, W, E, G, Z. Sekarang aku bisa, ayo belajar denganku. Ya, itu mengenalkan huruf atau membunyikan huruf, Bu? Membunyikan huruf. Membunyikan huruf. Membunyikan huruf. Dan Membunyikan mengenalkan huruf huruf. atau mengenalkan huruf? Membunyikan dan mengenalkan. Keduanya. Membunyikan huruf, mengenalkan. Kayaknya mengenalkan ya. Huruf A itu dibacanya bagaimana, Bu? A, Huruf B dibacanya B, B. B. Nah, membacanya B. Ya, huruf C. Belen. Nah, huruf C bacanya C. Jadi yang Ibu ajarkan tadi adalah mengenalkan huruf, bukan membunyikan huruf. Ya. Jadi baru mengenalkan huruf. Daripada Kalau mengenalkan huruf dan membunyikan huruf, misalnya lagunya bunyi huruf A, misalnya gitu ya. Bunyi huruf B, gitu. Bunyi huruf C, lanjut. Bunyi huruf D, bunyi huruf E. Kadang E, kadang E, kadang E, kadang gitu ya, Bu. Ayo lanjut. Bunyi huruf F. Bunyi huruf G. Bunyi huruf H. Apa H, Bu? Jadi H. Bunyi huruf I. Bunyi huruf C. Nah, itu namanya mengajarkan ya, mengenalkan huruf dan membunyikannya ya. Begitu ya, Bu, bisa membedakan antara huruf ya, nama huruf dengan bunyi huruf ya, Bu. Ya, insya Allah. Ya, jadi hurufnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tapi membunyikannya, bunyi hurufnya ada yang sama, ada yang berbeda ya, membunyikannya. Ya, oke, saya tidak usah muterkan videonya ya, Bapak Ibu, nanti hang lagi. Seperti itu lagunya. Jadi bisa dengan pola versi bunyi huruf A tadi A gitu. Atau bisa lagi dengan versi yang huruf A dibunyikan A. Huruf B dibunyikan B. Huruf C dibunyikan gitu ya, Bu. Ya, itu ada dua video itu lagunya seperti itu untuk mengenalkan huruf dan membunyikan huruf ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, kegiatan yang kedua adalah strategi mengajar membaca kata dengan membunyikan huruf. Tadi sudah saya sampaikan videonya ya live. Ini videonya tadi live ya, karena kita langsung menyanyikan. Jadi strateginya itu bisa dengan mengidentifikasi huruf-huruf secara terpisah dalam kata, misalnya mas itu ya. Jadi mengidentifikasi hurufnya ada M, ada A, ada S gitu ya. Kemudian mengidentifikasi bunyi yang dibuat setiap huruf. Tadi M membuat bunyi menjadi M gitu ya. A membuat bunyi A, S seperti video yang kemarin ya Bu. S susu gitu ya. S sandal gitu ya. Misalnya seperti itu ya. S sepeda. Coba S apa lagi Bu? S sapu. S sate. Nah, S sapi ya, luar biasa. Kalau guru kelas awal ya itu pekerjaan Bapak Ibu ya. Jadi harus kreatif saja mengajarkannya. Kemudian membunyikan semua huruf. Nah, bisa A, S gitu ya. As gitu ya. Nanti baru dibunyikan semuanya. Ya, bisa kemudian menggabungkan bunyi-bunyi huruf atau fonem dengan cepat untuk menghasilkan kata tersebut. Ya, jadi bisa dengan banyak strategi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini tugas Bapak Ibu. Tugasnya Bapak Ibu untuk kegiatan membaca kata dengan membunyikan huruf. Bapak Ibu tadi IT-nya ya. IT itu informasi tambahan. Ya. Nanti bisa dibaca ya, ini baca Bapak Ibu bisa dibuka lagi IT-nya. Baca bahan bacaan IT 3 daftar kata yang familiar. Ya, daftar kata yang familiar tadi ada ya Bapak Ibu sudah dilihat di LK tadi. Filenya sama dengan LK-nya tadi. Kemudian Bapak Ibu siapkan 2 kata. Kata harus dipilih dari kata yang sering didengar siswa atau diambil dari daftar kata familiar. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sendiri atau bisa mengambil dari daftar kata-kata yang familiar tadi yang dikenali anak. Kemudian tulis semua hurufnya pada masing-masing potongan kertas. Bapak Ibu sudah menyiapkan potongan kertasnya? Udah. Ya, sip. Emang cantik-cantik dan soleha ibu-ibu ini. Menyenangkan. Amin. Ya, bapak-bapaknya juga ganteng-ganteng dan soleh. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya, tadi ditulis semua hurufnya pada masing-masing potongan kertas. Kemudian Bapak Ibu mempraktekkan membaca kata tersebut dengan membunyikan dan menggabungkan huruf-hurufnya. Ya, Bapak Ibu ini daftar kata yang sering muncul ini. Kalau ini kan sudah sering sekali kita dengar ya. Kebun, hidup, sakit, karena, terima, ada, besar, agar dan seterusnya. Ini kan sering kita dengar. Ini bahasa kita sehari-hari, rumah, meja, dapur gitu ya Bapak Ibu, mobil, motor. Itu kan sering anak-anak dengar. Nah, itu bisa ya, tadi bisa Bapak Ibu pilih, kemudian ditulis ya, ambil 2 kata saja. Misalnya buku dan misalnya baju, misalnya begitu ya. Nanti ditulis semua huruf-hurufnya itu pada potongan kertas. Kemudian praktekkan membaca kata tersebut dengan membunyikan dan menggabungkan hurufnya. Siap Bapak Ibu? Bisa. Ya, silakan dilakukan Bapak Ibu. Bisa, kata apa? Bisa. Ayam. Sing ramata ini ya, kita. Disuka ya kenapa? Membaca.
Maka. Sudah Bapak Ibu? Sudah ditulis? Sudah. Sudah selesai semua tulisannya? Bu Saadah, milih kata apa saja Bu? 2 kata. Bisa. Dan? Suka. Desa dan suka. Bisa dan suka. Oke. Pak Huda milih apa Pak Huda? Saya milih ada sama desa, Bu. Oke, ada dan desa. Terus coba yang lain. Bu siapa ini ya yang? Saya Bu. Bu Krista apa Bu Krista? Ini. Ya. Pagi. Hari. Pagi hari ya. Ditulis setiap hurufnya dalam kartu kata ya, Bu Krista. Seperti ini. Kartu katanya mana Bu Krista? Kartu katanya. Sudah membuat belum? Sudah. Mana coba? Ini tuh Bu. Bulin. Oh. Proses Bu, sebentar ya Bu. Oke, terima kasih Bu Krista. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, ini kan nanti jadinya permainan kata, ya kan? Nah, ini perlu Bapak Ibu ingat ya, ketika mengelola permainan kata. Di kemarin juga kita kan sudah mulai ya mengenal permainan huruf, itu kemarin sudah ada banyak permainan yang Bapak Ibu sudah share videonya itu. Nah, itu harus Bapak Ibu perhatikan ini sebagai penguatan ya, bahwa saat akan memberikan kegiatan permainan, guru harus menerapkan aturan main kepada siswa. Nah, aturan main itu penting, perlu gitu ya. Misalnya nanti gurunya yang nunjuk hurufnya, kemudian siswa yang membunyikan atau menyampaikan huruf itu huruf apa gitu. Kemudian mungkin nanti kan gantian siswanya yang akan menunjuk hurufnya, nanti temennya yang akan membacakan hurufnya atau menyebutkan itu huruf apa begitu atau bagaimana. Jadi aturannya harus jelas. Kemudian guru mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan ya, jenis kelamin berdasarkan kemampuan akademik atau kemampuan bersosialisasi atau apa. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Monggo mau dikelompokkan sesuai dengan apa. Ini bisa divariasi ya Bapak Ibu. Misalnya ini perempuan dengan perempuan dulu, besok perempuan dan laki-laki dipasangkan atau dikelompokkan begitu. Harus variatif. Guru berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memastikan setiap kelompok menjalankan kegiatan dengan baik. Nah, kalau basisnya adalah kelompok, guru harus melihat semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap kelompok, ya, dan memberikan penjelasan jika ada hal-hal yang belum jelas. Kok ini kelompok A misalnya masih diem saja gitu, kartunya masih utuh, belum diapa-apakan gitu. Siapa tahu belum difahami instruksinya ya, atau aturan mainnya belum difahami, maka harus didekati. Semua ini kok ribut sendiri, malah mainan sendiri gitu ya, atau kartunya diumpet-umpetin salah satu anak misalnya gitu dan seterusnya. Guru memastikan setiap anggota kelompok harus aktif ya. Jangan satu kelompok didominasi misalnya 1-2 orang gitu ya. Semuanya harus terlibat. Guru memastikan setiap kelompok memahami aturan permainan dengan mengajukan pertanyaan apakah semua sudah paham begitu. Jadi itu harus dilakukan. Oke, Bapak Ibu, semuanya sudah jelas ya? Paham ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya? Tahu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan refleksi apa yang harus diperhatikan guru saat akan mengajar membaca kata. Yuk kita merefleksi, Bapak Ibu.
Monggo, apa yang harus diperhatikan saat Bapak Ibu guru mengajar membaca kata? Menyiapkan media, Bu. Coba ditulis di chat deh, biar semuanya menulis apa saja coba yang harus diperhatikan guru saat mengajar membaca kata. Silahkan Bapak Ibu, akan saya baca chat dari Bapak Ibu. Apa yang harus diperhatikan guru saat akan mengajar membaca kata? Apa yang Bapak Ibu tulis? Bu Hida, tolong dibacakan. Dari Pak Huda, ini menyajikan media yang dapat digunakan untuk mengenal huruf dan kata. Oke. Kemudian Bu Heni, anak harus hafal huruf. Kemudian Bu Pak Rahma Huda lagi nih, keterampilan prasyarat yang harus dikuasai, mengetahui nama huruf, membunyikan huruf, membaca suku kata, membaca merangkai suku kata. Ya, lanjut. Apa lagi? Afi Wulandari memastikan anak paham huruf, memilih kata familiar dan bisa menggunakan media seperti gambar. Oke, bagus-bagus jawabannya. Bu Urep Komaria menyiapkan media berupa kartu kata, memberi contoh pengucapan. Baik, lanjut. Bu Miftahul Nikmah mengelompokkan anak sesuai kemampuan membacanya, memilih kata dan media yang tepat sesuai kemampuan kelompok. Oke, ya cukup Bu Ida, terima kasih luar biasa. Bapak Ibu bisa membaca yang disampaikan oleh teman-temannya untuk tambahan bahan refleksi ya, apa yang tadi sudah kita pelajari bersama terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh guru saat akan mengajar membaca kata, hal-hal yang perlu diperhatikan. Baik Bapak Ibu, penguatan untuk refleksi. Siswa dengan kemampuan membaca yang berbeda tentunya memerlukan kegiatan yang berbeda untuk bisa membantu mereka membangun kosakata. Kata yang sering digunakan dalam membaca sebaiknya dipajang dan digunakan lebih sering Bapak Ibu. Jadi lebih sering digunakan. Ada di kelas, makanya tadi bahan bacaannya itu diulang-ulang ya Bapak Ibu di video tadi ya. Di kebun binatang tadi ada harimau. Di kebun binatang gitu ya. Saya melihat buaya di kebun binatang, itu diulang-ulang terus itu supaya apa, kata tersebut itu memang sering ditemui dan dia akan semakin familiar dengan kata tersebut. Baik Bapak Ibu, ini untuk tugas extensionnya, ini tugas on ya Bapak Ibu, dipraktekkan di sekolahnya masing-masing. Permainan membaca kata. Baca aturan permainan dalam kelompok, guru penggerak akan berperan sebagai guru, kemudian pilih salah satu atau lebih permainan untuk dipraktekkan, kemudian praktekkan permainan dengan rekan, guru atau anak atau keluarga, kemudian peserta mendokumentasikan kegiatan praktek tugas mandiri berupa video. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk penugasannya? Untuk aturan mainnya ada di LK ya Bapak Ibu ya, untuk permainan-permainannya ya. Sama seperti yang kemarin apa Bu? Ya, kalau kemarin huruf, kesadaran fonologi, sekarang kata. Demikian ya Bapak Ibu, saya kira cukup. Terima kasih untuk pertemuan hari ini.
kita bisa selesai pukul 3 ini ya, bisa lebih cepat karena memang unit membaca kata ini tidak terlalu banyak kegiatan. Alhamdulillah. Jadi kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, semoga meskipun sedikit ya yang kita pelajari, kita kaji, meskipun nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan dengan penuh ya, sepenuh hati, dengan keikhlasan, dengan kreativitas ya, dengan variasi kegiatan, tentu ini akan sangat membantu bagi anak-anak yang akan melakukan kegiatan literasi, terutama di membaca permulaan ya Bapak Ibu. Baik, semoga bermanfaat yang kita kaji hari ini. Besok kita akan ketemu kembali di hari keempat, yaitu dengan unit yang keempat tentang kelancaran membaca.